Pada setiap tingkatan atas, dia akan mulai memberikan manfaat pada dimensi di atasnya. Lalu apa saja dia dan bagaimana prosesnya? Halo semuanya, selamat datang di channel Berkat. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari hukum absolut dualitas dalam 6 dimensi ciptaan. Namun, kita hanya akan membahas tingkatan atas pada dimensi pertama yang belum sempat kita jelaskan secara mendalam pada video part 2 yang sudah berlalu. Jadi di sini dikatakan bahwa pada tingkatan atas dimensi yang pertama itu ada zat hara atau gerbang hidup. Kenapa dikatakan gerbang hidup? Ini zat hara ini ada 3 hal yang bekerja bersamaan secara simultan untuk memberi manfaat pada dimensi kedua. Jadi cara kerjanya ini sama persis seperti Trinitas. Oke, mari kita bahas pertama dulu dari tanah humus. Humus ini secara fisik dia datang dari sisa-sisa makhluk hidup berupa daun, ranting, dan hewan yang telah selesai diurai oleh miliaran mikroba. Jadi tanah humus ini perannya itu sama persis seperti Bapa, yaitu dia memegang kuasa untuk mengikat mineral agar tidak hanyut. Lalu dia melalui muatan listrik negatif yang dikandungnya, dan kemudian dia memiliki kehendak untuk menyediakan fondasi kehidupan. Jadi jika tak ada humus ini, maka tak ada panggung bagi kehidupan baru. Lalu yang kedua ada mineral aktif. Mineral aktif ini berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Mereka ini datang dari mana? Tadi pada yang pertama yaitu tanah humus. Humus dikatakan bahwa datangnya dari sisa-sisa makhluk hidup berupa daun, ranting, hewan yang sudah selesai diurai oleh miliaran mikroba. Lalu mineral aktif ini datang dari mana? Jadi di sini dikatakan bahwa mereka ini datang dari batuan vulkanik yang ada di tingkatan pertama dari dimensi pertama itu. Jadi batuan vulkanik yang kaku yang pernah kita bahas sebelumnya itu ya. Jadi di tingkatan bawah dimensi pertama itu, jadi melalui proses pelapukan dan batuan asam organik yang membuat mereka ini berubah menjadi ion-ion bermuatan listrik. Jadi mineral aktif ini perannya itu sama persis seperti putra, yaitu sebagai kecerdasan yang ada pada nitrogen, yaitu dia tahu cara membuat daun menjadi hijau. Pada fosfor yang tahu cara merancang akar menjadi kuat, dan kalium yang memperlancar metabolisme. Jadi mereka ini adalah bintik-bintik cahaya kimiawi yang bermuatan ion cerdas. Mereka ini dengan ion cerdas tersebut mereka merancang kehidupan dimensi kedua, yaitu tumbuh-tumbuhan itu. Jadi sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu air yang kaya akan nutrisi itu, ini sama persis seperti peran putra sebagai rancangan, sebagai kecerdasan, sebagai pikiran, sebagai cahaya terang. Jadi ini perannya untuk dimensi kedua yaitu tumbuh-tumbuhan itu persis seperti itu. Jadi mineral aktif ini dialah yang merancang dengan apa? Segala kecerdasan yang ada padanya. Dia merancang tumbuh-tumbuhan itu. Oke, yang ketiga ada air yang kaya akan nutrisi. Nutrisi air ini, air di tingkatan atas ini dikatakan bukan lagi air yang biasa, bukan lagi H2O yang biasa. Ini adalah cairan alkimia semesta
yang sudah melarutkan asam humus dan ion-ion mineral aktif tadi. Air adalah zat yang dinamis, yang mengalir dan membawa daya. Air mengandung daya sehingga mampu melarutkan humus-humus tadi, mampu melarutkan mineral-mineral yang menempel pada tanah tadi, sehingga mengangkutnya, membawa mendekati akar pohon, sehingga bisa diserap oleh pohon demi kelangsungan hidup, yang kemudian bermanfaat lagi bagi dimensi ketiga, yaitu kehidupan manusia yang merupakan ciptaan yang paling istimewa.